إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat, ampunan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesempatan hidup di dunia yang singkat dan terbatas ini dalam keadaan hati kita masih hidup. Hidupnya hati ketika hati itu berada di atas hidayah Allah, ketika berada di atas Islam, iman, dan menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang bermakna. Karena kalau jasad kita hidup tapi hati kita mati, karena hati tidak berada di atas hidayah Allah, tidak di atas Islam, iman, dan menjalankan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seolah tidak ada kehidupan baginya. Karena nanti di akhirat, hati yang mati ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka hanya akan mendapatkan kemurkaan dan siksaan Allah Subhanahu wa taala berupa tinggal selama-lamanya di neraka jahanam. Oleh karenanya, ketika jasad kita ini masih hidup di dunia ini, mari kita berusaha untuk hati kita ini hidup dari kematiannya. Atau setelah hidup pun mari kita berusaha hidup dalam keadaan sehat, di mana hati kita ini tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini tetap tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini tetap khasyah, ada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu hidupnya hati dengan keadaan sehat ini, kita harus melakukan usaha dan ikhtiar selain doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti doa yang kita baca dalam setiap kita salat, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Demikian juga kita pelajari ayat-ayat Allah dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau,
dan kemudian kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hakikat dari kehadiran kita pada kesempatan malam hari ini di majlis ini, di masjid ini adalah untuk agar hati kita ini tetap hidup dalam keadaan sehat, dengan kita melaksanakan salat, dengan kita berdoa berzikir, dan juga thalabul ilmi, mempelajari agama Islam yang kita cintai ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan malam hari ini melanjutkan membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Taifah Al-Mansurah, jalan golongan yang selamat, golongan yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang terakhir kalinya sebelum kesempatan malam hari ini adalah membahas tema Minhaj Al-Firqatin Najiyah sampai pada poin yang kedua. Kemudian sekarang poin yang ketiga, Al-Firqatun Najiyah la tuqaddimu kalama ahadin ala kalamillahi wa rasulih. Firqah Najiyah tidak mengedepankan ucapan seorang pun daripada firman Allah dan sabda Rasulnya. Jadi yang diprioritaskan, yang disupremasi adalah kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada perkataan yang lainnya yang menyimpang, yang tidak sejalan dengan Al-Quran dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari siapapun perkataan itu keluarnya, sekalipun dari seorang tokoh besar, dari seorang pemuka, dari seorang mungkin disebut ulama ataupun yang lainnya, ketika itu berseberangan dengan kitabullah dan sunnah atau sabda Rasulullah SAW, maka perkataan itu ditinggalkan. Amalan biqaulihi ta'ala, dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, jadi yang dituju adalah insan yang dalam hatinya ada keimanan. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya, ya. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Bahkan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan berkaitan dengan ayat ini, karena ayat ini dalam awal surah Al-Hujurat, kalau kita lanjutkan membacanya, maka kita akan menemukan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajhar ba'dukum li ba'din, ya, bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan kalian, wahai para sahabat, meninggikan volume suara kalian di atas volume suara Nabi SAW, sebagaimana biasa kalian mengeraskan suara di antara kalian satu sama lain, ya. Kalau kalian melakukan hal itu, antahbatu a'malukum, maka amal-amal kebaikan kalian, pahala-pahala dari amal kebaikan kalian akan hilang, akan gugur, sedangkan kalian tidak menyadarinya. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, kalaulah meninggikan suara di atas suaranya Nabi SAW, dan ini adalah tindakan yang tidak beradab, tidak etis, menjadikan pahala dari amal-amal yang telah dilakukan itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kalau mendahului Allah dan Rasulnya.
itu lebih tidak beradab lagi, lebih tidak etis lagi. Ya, dalam menetapkan hukum, dalam membuat syariat, itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah mewakilkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ke bumi ini untuk mengajarkan dan menjelaskan kepada manusia. Maka sungguh ketika seorang hamba dia mendahului Allah, perkataannya ingin dipakai, ingin diterima, padahal bertentangan dengan firman Allah sabda Rasulullah, firman Allah dan sabda Rasulullah dikalahkan, perkataannya ingin dimenangkan, tentu ini tindakan yang lebih tidak beradab lagi terhadap Allah, kemudian juga terhadap Rasulnya. Maka kata Imamul Qayyim Al-Jauziyah, pahala dari amal-amal kebaikannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya pantang bagi kita dan terlarang bagi kita, bahkan tabu bagi kita untuk melakukan kebid'ahan dalam agama ini, apalagi kalau kita yang mencetuskan kebid'ahan itu. Ya, perkara-perkara yang disandarkan kepada Islam tapi bukan dari Islam, baik dalam hal akidah maupun dalam hal pelaksanaan suatu ibadah. Ya, jadi inilah sikap yang benar. Firqatun Najiyah tidak mendahulukan perkataan siapapun daripada firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menjadi dorongan untuk kita mengindahkan peraturan Allah Subhanahu wa taala ini adalah ketakwaan. Makanya di akhir ayat tersebut Allah mengakhiri dengan wattaqullah innallaha samiun alim. Bertakwalah kalian semua kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma arahum sayahlikun aqulu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqulun qala Abu Bakrin wa Umar. Aku melihat kalian akan binasa, aku melihat mereka akan binasa, di mana aku berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka membantahnya dengan mengambil perkataan Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar berkata begini, Umar berkata begitu. Maksudnya membantah dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata sahabat Ibnu Abbas, sungguh hal itu akan menjadi sebab kebinasaan, kehancuran. Ya, padahal yang dinukil, yang disampaikan untuk membantah sabda Rasulullah SAW itu adalah perkataan Abu Bakar dan Umar. Dua orang lelaki dari umat ini yang kedudukannya sangat mulia setelah Nabi Muhammad SAW. Itu saja kata sahabat Ibnu Abbas, ketika sabda Nabi dibantah dengan perkataan Abu Bakar ataupun perkataan Umar, itu menjadi sebab kebinasaan. Tentu apalagi kalau kemudian sabda Nabi SAW ini dibantah dengan perkataan dari seseorang yang kedudukannya di bawah Abu Bakar maupun Umar, bahkan jauh di bawah Abu Bakar maupun Umar radhiyallahu anhuma. Nah, ini hendaknya kita perhatikan nasihat petuah dari sahabat Ibnu Abbas, yang mana beliau ini adalah salah seorang ulama dari kalangan para sahabat, yang mana sahabat Ibnu Abbas ini digelari dengan turjumanul Quran, ahli tafsir Al-Quran di umat ini, yang pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah kefahaman kepada Ibnu Abbas
dan ajarkanlah kepadanya ilmu tafsir Al-Quran. Tentunya perkataannya ini berbobot, bukan asal berkata, tapi berlandaskan kepada kedalaman ilmu beliau. Oleh karenanya sekali lagi kita perhatikan nasihat dari beliau untuk tidak kemudian membantah sabda Nabi dengan perkataan siapapun, tentunya selain kalamullah. Ya. Inilah poin yang ketiga, kriteria dari firqatun najiyah, mengutamakan, memprioritaskan kalamullah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang keempat, al-firqatun najiyah ta'tabiru tauhid. Firqah najiyah mereka mengunggulkan tauhid. Ya. Jadi perhatian dan pengutamaan dalam masalah materi-materi agama dalam Islam ini, tauhid ditempatkan pada urutan pertama. Wa huwa ifradullahi bil ibadah. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam beribadah. Maksudnya mengesahkan itu apa? Dalam beribadah, yang diibadahi, yang disembah hanya Allah. Itu namanya ifradullah bil ibadah, atau mengesahkan Allah dalam beribadah. Kaddu'ai wal isti'anati wal istighasati waqta syiddati war rakhai wadzabhi wan nadri wa tawakkuli wal hukmi bima anzalallah wa ghairi dzalika min anwa'il ibadah. Ya, doa, ya itu juga termasuk ragam dari ibadah. Kemudian isti'anah, istighosah. Isti'anah itu apa? Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Adapun istighosah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sedang ditimpa bahaya, musibah, ataupun mungkin penyakit. Itu namanya istighosah. Ya, semacam sekarang ini kan pandemi corona belum berakhir ya, masih terjadi menurut penelitian para ahli, dan memang terbukti adanya pasien-pasien yang setelah di swab ternyata memang positif virus corona. Dan juga di majelis ini mungkin selain saya pakai masker. Ya sebenarnya saya juga pengen pakai masker, cuma kan ditakdirkan berbicara, ceramah gitu. Ya kalau pakai masker ceramahnya kok kurang enak gitu kan. Nah, kita sedang dihadapkan kepada musibah. Maka ketika kita minta tolong kepada Allah supaya musibah ini diangkat, supaya pandemi corona ini diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jenis doa kita itu disebut istighosah. Istighosah, dan marilah kita memperbanyak istighosah. Istighosah itu ada dalam Islam, tetapi tentunya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, yang mana hakikatnya atau intinya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang kita pahami bagaimana berdoa itu, tapi isinya adalah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala di saat sedang menghadapi kesusahan, kesulitan. Dan ini jangan sampai kita lupakan.
Hanya ikhtiar-ikhtiar zahir yang digembar-gemborkan, tapi ikhtiar-ikhtiar batiniyah ini kurang diperhatikan. Ini khawatirnya Allah murka kepada kita, karena ada unsur Allah dikesampingkan. Ya, ikhtiar kita hanya secara zahir saja, misalnya mematuhi protokol kesehatan. Tapi protokol Rasulullah SAW tidak diperhatikan. Bagaimana ketika hamba-hamba Allah yang beriman ditimpa musibah? Apa protokolnya diantaranya? Ya, banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongannya melalui istighosah. Ya, tentunya istighosah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan niat kita, hati kita, dengan khusyuk, dengan penuh harapan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disunahkan kita berdoa dalam keadaan sedang suci, menghadap kiblat, menengadahkan kedua tangan kita, ya, diiringi dengan solawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan dengan ilhah. Ilhah itu artinya memelas, merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sepertinya itu yang kurang. Jadi di samping ikhtiar dhahiriyah, ya, misalnya mematuhi protokol kesehatan, physical distancing atau social distancing, juga tidak kalah perlunya bagi kita adalah memperbanyak istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih baik lagi diiringi dengan wasilah. Di antara wasilah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sebab sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, dua hal ini yang seharusnya kita tampilkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya istighosah ini kemudian terangkat dan kemudian Allah berkenan menerimanya sehingga mengabulkan doa kita. Sabarnya karena Allah. Sabar itu ada tiga. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat-maksiat, sabar dalam menghadapi takdir yang pahit. Karena takdir itu ada dua, ada yang pahit, ada yang manis. Yang disebut dalam hadis Nabi SAW, khairihi wa syarrihi. Nah, termasuk kita ditimpa pandemi corona, ini takdir yang syar, takdir yang pahit. Maka kita hadapi dengan sabar karena Allah. Nah, coba, ini saling berkaitan ini. Upaya kita secara batinnya, ya, kita ditimpa pandemi corona, kita hadapi dengan sabar karena Allah. Sabar karena Allah menjadi wasilah agar istighosah kita dikabulkan oleh Allah berupa diangkatnya wabah ini. Datang dari Allah, kembalikan lagi kepada Allah. Karena segala yang terjadi ini datang dari Allah dan kembali kepada Allah atas kehendak Allah. Ya. Kemudian yang kedua apa? Dengan sebab solat, memperbanyak solat dan juga meningkatkan mutu dari solat kita. Ya. Diperbanyak solatnya, terutama yang sunnah ya. Karena kalau yang wajib itu ya tidak banyak. Bahkan nanti kalau diperbanyak jadi bid'ah itu. Tapi kalau yang sunnah kan bisa diperbanyak. Solat malam, solat sunnah mutlak itu semaunya semampunya.
Sholat sunnah intidor ketika hari Jumat sebelum imam naik mimbar sebanyak-banyaknya. Tapi sholat yang berkualitas kita upayakan. Menurut para ahli tafsir, yang dimaksud dengan iqamatus sholah, dan memang lafaz yang Allah pilih dalam Al-Quran selalu iqamatus sholah, itu beda dengan al-ityan bis sholah atau fi'lus sholah. Beda. Menegakkan sholat itu beda dengan melaksanakan sholat. Menegakkan sholat martabatnya lebih tinggi daripada sekedar melaksanakan sholat. Nah, mari kita tingkatkan martabat sholat kita, bukan sekedar melaksanakan sholat tapi menegakkan sholat. Apa itu menegakkan sholat? Pertama, memenuhi kriteria dohir. Yang kedua, memenuhi kriteria batin. Kriteria dohir adalah apa? Memenuhi syarat, rukun dan kewajiban sholat. Kriteria batin apa? Hudurul qalbi indas shalah, menghadirkan hati ketika sholat, dan ini tidak mudah. Sholat yang biasa kita lakukan hanya hitungan menit saja, tapi sulitnya luar biasa bagaimana kita ini menghadirkan hati. Badan kita hadir di masjid, hatinya hadir di tempat lain. Ya. Badan kita menghadap kiblat, hati kita tidak menghadap Allah. Tidak seiring antara badan kita dengan hati kita. Mari kita upayakan. Dan memang Masya Allah, setannya luar biasa, begitu ahli dan profesional, yang biasa mengganggu ketika kita sedang sholat. Iya kan? Melamun seolah-olah yang paling cocok itu ketika sedang sholat. Mengingat-ingat apa yang terlupakan kok sepertinya sering berhasil ketika kita sedang sholat. Terobsesi sesuatu kok yang paling asyik ketika kita sedang sholat. Nah, maka ini hal yang tidak mudah. Padahal pertama dari amal soleh yang dihisab oleh Allah apa? Sholat. Kalau sholatnya baik, amalan yang lain dinilai baik. Kalau sholatnya rusak, amalan yang lain dinilai rusak. Coba, ini menakutkan ini. Satu sisi menggembirakan, sisi lain menakutkan. Gitu loh. Menggembirakan kalau kita berhasil menampilkan sholat yang baik, tapi menakutkan kalau kita tidak berhasil menampilkan sholat yang baik. Padahal sudah sholat. Yaitu tadi, belum sampai pada tingkatan iqamatus sholat. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat yang sahih, dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Targhib, ya, Targhib riwayat Imam Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, beliau menceritakan ada dua orang laki-laki masuk Islam di zaman Nabi SAW. Dua orang laki-laki masuk Islam dari suku Bali, bukan Bali Indonesia, bukan, Bali di sana, kabilah Khudo'ah. Kemudian dua orang ini, yang satu orang ini berjihad di jalan Allah dan gugur sebagai syahid. Kemudian yang satunya Allah berikan umur lebih panjang 1 tahun. Setelah itu pun meninggal dunia, tapi meninggal dunianya biasa, bukan dalam jihad fi sabilillah. Ada seorang sahabat yang bernama Talha bin Ubaidillah. Beliau kemudian bermimpi. Dalam mimpinya itu beliau melihat orang yang kedua yang meninggal kemudian setahun setelah orang pertama masuk surga lebih duluan daripada orang pertama yang mati syahid.
Begitu bangun, beliau merasa heran dalam mimpi itu. Kenapa bisa orang yang kedua matinya biasa kok lebih utama daripada orang yang pertama yang matinya mati syahid, masuk surga lebih duluan? Maka kemudian beliau mendatangi Nabi SAW dan beliau menceritakan kepada Nabi SAW. Maka Nabi membenarkan mimpi itu. Dan beliau mengatakan, bukankah orang yang kedua itu diberi umur 1 tahun lebih daripada orang yang pertama, dia melaksanakan puasa Ramadan dalam 1 tahun itu, dan dia melaksanakan sholat ribuan kali daripada orang yang pertama dalam setahun itu. Coba perhatikan di sini. Bisa saja orang karena bagusnya sholat dan seringnya dia sholat mengungguli keutamaan orang yang mati syahid. Bukan berarti menjadi dalih bahwa kita enggak perlu jihad di jalan Allah, ya cukup sholat saja, bukan begitu maksudnya. Ya jihad juga kalau memang ada panggilan jihad, atau jihad yang lain juga secara umum. Dan juga kita sholat. Sholat ini bisa jadi keutamaannya mengungguli pahala orang berjihad di jalan Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kembali kepada istighosah. Sengaja saya perpanjang karena berkaitan dengan corona ini, yang sebagian kita terlupakan untuk apa? Ikhtiar batinnya itu yang kurang. Padahal sebenarnya di sisi yang lain virus corona ini juga bonus bagi orang-orang yang beriman. Apa bonusnya? Menjadi sebab dihapuskan dosa-dosa. Kalau kita taubat, khawatir taubat kita tidak memenuhi taubatan nasuha. Kalau kita beristighfar, khawatir istighfar kita tidak ikhlas dan lalai, sehingga khawatir Allah tidak berkenan menerima taubat dan istighfar kita. Sebab Allah menerima atau tidaknya pun kita tidak menemukan tanda-tandanya. Tapi seorang mukmin ketika dilanda kesusahan sekecil apapun pasti menjadi sebab dosanya diampuni oleh Allah, dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setingkat dengan musibahnya. 6. Menyembelih. Nah ini ibadah juga. Maksudnya menyembelih yang tujuannya taqarrub, mendekatkan diri kepada sesuatu. Maka menyembelih yang bernilai tauhid ketika tujuannya adalah seorang yang menyembelih hewan sembelihan itu mendekatkan diri hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini insyaallah 2 mingguan kurang lagi kaum muslimin akan menghadapi Idul Adha. Dan 3 hari setelahnya yang disebut dengan hari tasyrik. Amalan yang paling utama pada hari-hari tersebut adalah menyembelih hewan kurban. Nah maka yang paling utama bagi orang yang menyembelih hewan kurban adalah niat, tujuan dan maksud. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakanlah sesungguhnya salatku, ya, sembelihanku, hidupku dan matiku ditujukan kepada Allah Rabbul Alamin, tidak ada sekutu baginya. Maka menyembelih ini ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kepada selain Allah namanya syirik. Syirik akbar, syirik besar. Yang kedua, ketika ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harapan kebaikan dan balasannya dari Allah, jangan dari makhluk, jangan dari manusia. Kalau mengharap kebaikan balasan dari manusia, jatuh dalam syirik kecil yang disebut dengan riya. Nah, maka hendaknya dihindari 2 macam kesyirikan dalam menyembelih hewan sembelihan, syirik besar maupun syirik kecilnya. Ya. Kemudian nadar.
berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu ya yang mana tentu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan hukum asalnya sunnah misalnya, ketika keinginannya terpenuhi. Ya mungkin di pembahasannya tersendiri nanti dibahaslah masalah ini ya, karena butuh waktu yang cukup panjang. Demikian tawakul, yang mana kita biasa menyebutnya tawakal. Kemudian berhukum dengan apa yang Allah turunkan dan sebagainya dari macam-macam ibadah. Wal asas alladzi tubna alaihi daulatul islami as-sahihah, yang mana tauhid itu merupakan fondasi, merupakan asas yang dibangun di atasnya negeri atau negara Islam yang benar. Wala budda min ib'adi syirki wa madahirihi al-mawjudati fi aktsaril biladil islamiyah, dan harus menjauhkan kesyirikan serta tempat-tempat yang menjadi tempat kesyirikan yang ada di kebanyakan negeri-negeri Islam dewasa ini, bahkan sejak dulu ya. Negeri Islam artinya penduduknya mayoritas beragama Islam, tapi belumlah steril dari perbuatan syirik ya, bahkan ada tempat-tempat yang menjadi tempat kesyirikan, kuburan-kuburan yang dikeramatkan dan kemudian diambil berkah, atau kemudian bahkan sampai dalam tingkatan seseorang meminta kepada ahli kuburnya atau yang lainnya. Nah ini harus dihilangkan ya, li'annahu min muqtadayati tauhid, karena hal itu merupakan tuntutan dari bertauhid. Tidak dikatakan seseorang bertauhid setelah dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, melainkan juga harus mengingkari sesembahan-sesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak benar kalau seseorang mengaku bertauhid tetapi dia masih melakukan kesyirikan. Artinya dia menyembah Allah tapi menyembah juga selain Allah. Maka apa bedanya orang tersebut dengan orang-orang di zaman jahiliyah? Karena orang-orang di zaman jahiliyah pun mereka menyembah Allah, tetapi di sisi yang lain menyembah juga kepada selain Allah. Jadi itu tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah inginkan adalah Dia diesakan, Dia Allah ditauhidkan. Ya. Wala yumkinun nasru li ayyi jama'atin tuhmilu tauhid. Tidak mungkin akan diturunkan oleh Allah pertolongan kepada kelompok manapun yang dia mengabaikan tauhid, menganggap tauhid itu tidak perlulah, tidak perlu dipelajari, tidak perlu didakwahkan. Yang penting kita melaksanakan syariat dan beribadah serta berakhlakul karimah misalnya. Maka ini tidak mungkin pertolongan Allah akan diturunkan. Karena apa? Justru tauhid itu merupakan hak Allah atas hamba-hambanya yang pertama dan utama yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya. Ya. Wala tukafihu syirka bi anwa'ihi, dan juga tidak mau memberantas kesyirikan dalam berbagai macamnya. Maka golongan atau kelompok seperti itu bukan firqatun najiyah, tidak akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Uswatan birrusuli jami'an wa birrasulinal karim salawatullahi wassalamuhu alaihim ajmain, dalam rangka meneladani para rasul semuanya
dan khususnya Rasul kita yang mulia Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana semua para rasul mendakwahkan tauhid dan menjadikan tauhid sebagai materi pertama dan utama dalam dakwah mereka. Ya, nah ini yang harus kita lakukan. Jadi tauhid jangan ditinggalkan, tetap dipelajari. Ya. Dan itu yang pertama. Nah, kemudian barulah pelajari yang lain. Atau yang pertama mungkin juga belum selesai-selesai kan, karena ilmu tauhid ini luas. Sementara kesempatan kita juga untuk belajar agama juga kita tidak menyediakan porsi yang cukup banyak, ya kan? Karena kita sibuk urusan yang lain gitu. Ya, terutama mencari nafkah, penghidupan. Maka pelajari tauhid, kemudian juga sambil mempelajari tauhid, pelajari yang lainnya. Bagaimana beribadah, terutama ibadah sehari-hari. Bagaimana berakhlakul karimah. Ya. Ya, demikian. Jangan kemudian tauhid dilompati, diabaikan. Ada sebagian dari kaum muslimin menganggap bahwa kalau mempelajari tauhid dan mendakwahkan tauhid ini akan memecah belah umat. Ini teori dan konsep dari mana coba? Yang jelas itu dari ro'yunya, dari pendapatnya sendiri, di mana pendapatnya ini bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dakwahnya para rasul sebelum beliau. Ya, menganggap tidak perlu. Alasannya ya, tauhid ini kita sampaikan kepada orang yang belum beragama Islam. Kalau kita dakwahkan, kalau kita ajarkan tauhid kepada orang-orang Islam, ini tidak perlu karena mereka sudah bertauhid. Maka ini sebuah anggapan yang salah. Ya. Kenapa? Karena banyak kaum muslimin mengaku beragama Islam, tetapi tauhidnya perlu dibereskan, perlu diluruskan, atau bahkan tidak sedikit yang tidak paham tentang tauhid, sehingga perlu diberitahu dan diajari. Gitu. Coba aja kita tes gitu ya, kepada seseorang yang mengaku beragama Islam. Coba terjemahkan la ilaha illallah itu apa? Terjemahannya kan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu terjemahan yang kurang tepat. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang tepat itu tidak ada Tuhan yang benar. Tidak ada Tuhan yang sesungguhnya, tidak ada Tuhan yang sejati kecuali Allah. Ya. Itu baru sisi terjemahan. Kemudian kita tanya lebih lanjut lagi, apa ya rukun-rukun dalam la ilaha illallah? Hah? Kaget, kok la ilaha illallah ada rukunnya? Bukankah rukun itu kan dalam Islam ada rukun Islam, ada rukun iman. Rukun Islam 5, rukun iman 6. Itu yang diketahui dalam pokok beragama. Kok ada rukun la ilaha illallah? Tidak paham. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Apa ya syarat-syarat la ilaha illallah? Syarat-syarat tidak paham juga. Nah, jadi ini berapa banyak kaum muslimin belum paham pengajaran tentang tauhid dari hal yang sederhana. Ya, dan pada kenyataannya berapa banyak kaum muslimin yang masih jatuh ke dalam kesyirikan yang mungkin tidak sadar kalau itu syirik. Percaya kepada benda-benda pusaka, menggantungkan jimat.
Ada yang kalau kemana-mana pakai sabuk pengaman. Kalau sabuk pengaman di mobil karena takut polisi, nggak apa-apa, dipakai, bahkan harus dipakai. Tapi ini sabuk pengaman yang lain, yang ada tulisan rajah-rajahnya, yang diyakini ini jimat, memberikan kekuatan magic, kekuatan supranatural. Kalau dibawa nanti akan dihindarkan dari bahaya, dari bencana. Nah, ini kalau dalam pandangan tauhid orang berkeyakinan seperti ini bagaimana? Nah, ini kan masih ada kesyirikan seperti ini. Belum yang lainnya dan yang lainnya. Ya. Makanya tetap menjadi prioritas pertama dan pelajaran utama yaitu pelajaran tentang apa? Tauhid, ya. Ada kitab-kitab para ulama yang membahas tentang tauhid, terutama uluhiyah dan asma wa sifat. Nah, kitab mereka banyak, bahkan ada yang tebal. Nah, itu menunjukkan bahwa pelajaran masalah tauhid ini tidak sederhana, ya. Perlu kepada pendalaman-pendalaman, penelaahan-penelaahan, sehingga semakin mantap tauhidnya, semakin dia itu sangat berhati-hati untuk jatuh ke dalam kesyirikan sebagai penyakit tauhid. Ya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Dipending dulu adzan ya. Adzan dulu, adzan Isya. Apa? Oh ya. Yang kelima, firqatun najiyah yuhyuna sunanar rasuli sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihim wa sulukihim wa hayatihim fa asbahu ghuraba baina qaumihim kama akhbara anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Firqah najiyah mereka menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah mereka, dalam cara hidup mereka, ya artinya kehidupan dalam kehidupan sehari-hari mereka, bagaimana pola hidup mereka dan juga kehidupan mereka, sehingga akhirnya mereka menjadi orang-orang yang terasing atau dianggap asing di antara kaum mereka, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang mereka. Sesungguhnya Islam itu muncul dalam keadaan dianggap asing. Islam pertama kali disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah orang-orang Arab yang kebanyakannya mereka menyembah banyak Tuhan. Lalu Islam mengajarkan tauhid, hanya satu Tuhan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dianggap asing dan akan menjadi asing kembali sebagaimana awal mula kemunculannya. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Tuba, ada sebagian ulama mengartikan tuba itu pohon di surga, namanya pohon tuba, yang kelilingnya kalau tidak salah orang perjalanan naik onta selama 100 tahun mengelilingi pohon itu, saking besarnya dan rindangnya. Itu Allah akan berikan kepada ghuraba, orang-orang yang dianggap asing dalam kehidupan di dunia, karena mereka berpegang dengan sunnah Rasul SAW, bukan karena berpegang kepada yang lain. Jadi bukan masalah terasingnya, dilihat terasing karena apa. Jangan karena terasing. Kalau masalah terasing, kita ikut misalnya pangisme juga terasing. Anak-anak muda yang berperilaku aneh dan nyeleneh, beda sendiri itu.
ada di trotoar di bawah lampu stopan, mereka penampilannya aneh, rambutnya dikasih warna-warna dengan bentuk model yang aneh, pakai baju compang-camping, kendaraannya dimodif dikasih dedaunan dari kebun misalnya. Lalu mereka keliling-keliling kemana-mana, mereka campur baur laki perempuan, gak mau terikat dengan aturan dan norma apapun. Itu yang saya tahu ideologinya pangisme, sehingga asing juga. Nah, bukan itu yang maksud. Jadi asingnya itu karena berpegang dengan Islam yang benar, dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, fatuba lil ghuraba alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Bergembiralah, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing, yaitu mereka orang-orang yang soleh ketika kebanyakan manusia itu rusak akidahnya, rusak akhlaknya. Ya, ini orang-orang yang ghuraba ini berusaha menjadi orang-orang yang soleh, karena di tengah zaman dan tempat yang kebanyakan orangnya tidak soleh, sehingga keberadaan orang yang soleh ini tentu beda sendiri gitu. Itulah kenapa disebut terasing. Berpakaiannya juga ya, penampilannya juga ya. Bahkan kadangkala dicibir, dikata-katai yang tidak mengenakkan hati, tapi dia sabar. Maka berbahagialah orang-orang yang seperti ini. Ya, kemudian yang keenam, lanjutkan ya. Firqah najiyah la tata'assabu ila li kalamillahi wa kalami rasulih al-ma'sum alladzi la yantiqu anil hawa amma ghairuhu minal bashar mahma alat rutbatuhu faqad yukhti'u liqaulihi sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Yang keenam, firqah najiyah itu tidak ta'assub, tidak fanatik kepada perkataan siapapun kecuali kepada perkataan Allah dan Rasulnya. Karena perkataan Allah dan Rasulnya itu terpelihara dari kesalahan, maka pantas difanatiki. Tapi kalau perkataan selain perkataan Allah dan Rasulnya tidak pantas difanatiki. Karena apa? Karena manusia itu tempatnya salah. Nah, kalau nanti difanatiki pasti ada kesalahan yang diikuti gitu. Karena bukan tempatnya seluruh kebenaran. Nah, makanya Imam Malik mengatakan laisa ahadun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan diambil ataupun ditinggalkan perkataannya kecuali perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasa kita pun jangan sampai selalu perkataan kita ini diikuti, ya toh? Maka kalau demikian seolah-olah kita menganggap kita ini maksum dari kesalahan. Ya. Maka jangan kita itu selalu berkeinginan perkataan kita selalu diikuti, selalu dibenarkan, selalu didukung. Itu tidak mungkin. Makanya Imam Ibnu Hazm rahimahullah pernah mengatakan, barang siapa yang ingin selalu seluruh manusia mendukung dia, maka saksikanlah bahwa dia itu orang gila gitu. Orang gila. Karena gak mungkin. Terakhir yang ketujuh, Al-Firqatun Najiyah hum ahlul hadis. Ya, jadi nama lain dari Al-Firqah Najiyah itu identik dengan ahlul hadis. Bukan darul hadis, ahlul hadis. Ya.
Penamaannya demikian, ahlul hadis. Yang mana Rasulullah SAW bersabda tentang mereka, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Senantiasa ada sekelompok dari umatku. Berarti keberadaan firqatun najiyah itu selalu ada di setiap zaman. Bukan di setiap tempat, ya, bukan di setiap tempat, di setiap zaman. Karena bisa jadi di satu tempat tidak ada, di tempat yang lain ada. Jadi di setiap zaman, terus sepanjang masa. Ya, mereka menang di atas kebenaran. Perhatikan, menangnya bukan karena menangnya banyak jumlahnya. Bukan menangnya karena selalu ya didukung oleh orang banyak, tidak. Tapi apa? Menangnya itu alal haqqi, di atas kebenaran. Nah, ini yang terpenting, alal haqqi. Baik sedikit, baik kita ini dikalahkan, baik kita itu mungkin didolimi, yang penting alal haqqi, di atas kebenaran. Itu hakikat kemenangan. Sudah. Kalaupun di dunia dikalahkan, di akhirat Allah yang memenangkan. Ya, jadi yang membuat kita tenang, mantap, tumakninah hati bukan karena banyaknya pengikut, tapi karena kita di atas kebenaran. Baik banyak pengikut ataupun sedikit pengikut. Itu yang harus kita perhatikan. Dan itulah al-firqatun najiyah, segolongan yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mempengaruhi mereka orang yang melecehkan mereka sampai datang perkara Allah. Apa itu? Yang dimaksud dengan amrullah bukan hari kiamat, tapi menjelang hari kiamat, berupa Allah mengirim angin yang lembut yang menerpa ketiak orang-orang beriman, sehingga seluruh orang beriman yang terkena angin itu mati semua. Maka yang tertinggal hanya orang kafir dan orang musyrik. Tidak ada satupun di muka bumi adanya orang yang beriman. Maka setelah seperti itu barulah Allah perintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala penghancuran. Terjadilah kiamat besar. Ya, karena kata Nabi SAW, tidaklah kiamat besar terjadi melainkan ketika itu terdapat sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini, yaitu orang-orang yang kafir, yang musyrik, yang akhlaknya pun sangat-sangat parah akhlaknya. Ya. Oleh karenanya yang dimaksud dengan firqah najiyah yang selalu ada sepanjang masa sampai kemudian Allah mendatangkan perintahnya, itu maksudnya bukan kiamat besar, tapi sebelum itu, yaitu Allah kirim angin yang lembut yang menerpa ketiak orang yang beriman hingga kemudian mereka meninggal semua. Nah, itulah akhir dari keberadaan Taifah Al-Mansurah atau Al-Firqatun Najiyah. Nah, ini yang harus kita cari, kita pelajari, nah sehingga kita tergolong ke dalam golongan tersebut, ya, yang disebut dengan Taifah itu. Dan ini merujuk kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan perkataan ulama. Ya, bukan fatwa ulama. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti apa Taifah yang mendapatkan pertolongan Allah ini? Ya, inilah diantaranya kita dihantarkan dalam kitab ini untuk mengenal lebih jauh, lebih dalam mengenai siapakah Al-Firqatun Najiyah itu, atau segolongan yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, yang mereka menang di atas apa? Kebenaran. Mungkin ini saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, ya. Insyaallah di lain waktu kita akan bahas kembali kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah. Demikian mungkin penyampaian materi, dan sekarang kita perdengarkan dikumandangkannya adzan Isya di masjid ini, dan mungkin nanti ada beberapa menit untuk sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengokohkan tauhid. Tips untuk mengokohkan tauhid ya dengan 3 hal terutama ya. Pertama, pelajari tauhid dengan bersungguh-sungguh. Tauhid yang benar seperti yang dipegang dan diajarkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya kita hadir di majelis seperti ini ya, kita juga mempelajari tauhid ya, atau di majelis yang khusus membahas kitab tauhid. Ini salah satu usaha kita untuk memiliki tauhid yang mantap itu ya. Bahkan ilmu ini modal utama ya, untuk memiliki tauhid yang mantap. Jadi ilmu dulu. Ilmu itu adalah yang pertama sebelum yang lainnya kan. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya juga menyampaikan satu kaidah dalam beragama, al ilmu qabla al qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Berkata di sini dan beramal di sini, pertama berkata itu ucapan lisan. Yang kedua ucapan hati, itu juga qaul. Berakidah, itu kan qaul juga ucapan hati. Kemudian yang kedua amal. Amal itu amal anggota badan. Demikian juga amalan hati. Jadi hati itu ada qaul, ada amalnya. Nah, ini menyangkut akidah, menyangkut tauhid. Makanya al ilmu, ilmu dulu. Ya. Orang menjadi tidak bertauhid karena tidak berilmu. Atau orang menjadi tidak bertauhid dengan benar karena ilmu tauhidnya salah. Oleh karena itu, labudda minal ilmil haq, harus ilmunya, ilmu tauhid yang benar. Jadi yang pertama, sehingga dan ini membutuhkan mujahadah, kesungguhan, perjuangan, ya kan? Karena untuk hadir di majelis ilmu seperti ini sangat berat bagi orang-orang yang malas. Berbagai macam alasan disampaikan dalam hatinya sendiri sebelum disampaikan kepada orang lain. Iya kan? Nah, jadi ini butuh waktu ini, terus belajar. Nah, yang kedua, setelah setiap apa yang kita pelajari, kita pahami dari ilmu tauhid, kita amalkan. Contoh tadi masalah istighosa. Istighosa yang di dalamnya ada nilai tauhid, nah, hanya semata-mata istighosa kepada Allah. Maka ketika kita istighosa, mintanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Minta kepada roh nabi, malaikat, roh wali. Ini jelas menyimpang dari ilmu tauhid yang benar. Menyembelih, nah, tadi kan juga kita sebutkan menyembelih. Ini di dalamnya ada nilai tauhid, menyembelihnya ditujukan kepada Allah. Makanya ketika kurban kan ada lafad-lafad lah yang disunahkan untuk dibaca ketika proses penyembelihan. Misalnya bismillah, wallahu akbar, hadza minka walaka, hadza anni wa an ahli baiti. Bismillah dengan menyebut nama Allah, ya Allahu akbar. Ini dari engkau ya Allah dan untuk engkau. Artinya laka di sini ini namanya mentauhidkan Allah. Sembelihan ini ditujukan kepada Allah. Ya, ini dari saya dan dari segenap keluarga saya. Nah, ini kan pengamalan ini namanya, pengamalan tauhid di situ. Sebab ada orang bahkan mungkin mengaku beragama Islam, dia menyembelih ditujukan untuk siapa? Untuk jin. Walaupun namanya macam-macam, ada namanya Nyi Roro Kidul, itu juga jin lah, kalaupun ada itu jin gitu. Bahasa
kita orang Jawa mungkin menyebutnya dedemit, siluman. Itu hakikatnya jin dan itu selain Allah. Ada orang menyembelih kerbau, lehernya dilarung ke pantai selatan. Ada yang dilempar ke kawah gunung. Nah, jadi ditujukan untuk yang bau rekso di tempat ini, yang menguasai tempat ini, bukan Allah. Nah, itu contoh kan, pengamalan ilmu tauhid gitu. Keluar dari rumah, dia membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Berarti tawakalnya itu hanya kepada Allah, jangan diserahkan kepada selain Allah. Ada yang tawakalnya diserahkan kepada jimat, kemana-mana harus bawa jimat. Ketika dia keluar dari rumahnya, jimatnya ketinggalan, dia merasa khawatir, dia merasa takut, balik lagi ke rumahnya, bawa lagi jimatnya. Nah, ini tawakalnya diserahkan kepada selain Allah. Jadi yang kedua pengamalan, tipsnya ya tadi supaya tauhid mantap, pengamalan, diamalkan. Kapan lagi mengamalkan ilmu tauhid kalau bukan sekarang setelah memiliki ilmunya? Ya. Nah, yang ketiga, banyak berdoa kepada Allah yang berisikan memohon kepada Allah supaya di atas tauhid dijauhkan dari syirik. Penting ini. Coba dilihat dalam kitab Fathul Majid. Ada bab al-khauf minasyirki yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Ketakutan dari syirik. Di situ dinukil doanya Nabi Ibrahim, Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim ini Abu Tauhid, bapaknya Tauhid, tapi dia sering berdoa kepada Allah, isinya mohon kepada Allah supaya dirinya dan anak keturunannya dijauhkan dari kesyirikan. Beliau berdoa dalam bahasa Arabnya atau bahasa Al-Qur'annya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Padahal kita tahu siapa yang berdoa ini? Nabi Ibrahim, bapaknya tauhid. Ya, yang perjuangan dakwah beliau itu sangat kental sekali dengan nilai-nilai tauhid. Itu pun masih khawatir, ya. Kalau dirinya, keluarganya, anak keturunannya jatuh ke dalam kesyirikan. Karena memang kesyirikan itu adalah satu hal di dunia ini yang harus paling ditakutkan, melebihi daripada yang lain yang harus kita takutkan. Alasannya apa? Karena kalau kita jatuh dalam kesyirikan, apalagi kemudian kita ini tidak bertobat, lantas dibawa mati menghadap Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, berbuat syirik, maka tempat tinggal kita terakhir di akhirat di mana? Di neraka jahanam. Berapa lama? Selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Itulah. Makanya kenapa syirik ini adalah perkara yang harus paling ditakutkan dalam hidup ini. Saking takutnya, nggak cukup dengan belajar, nggak cukup dengan beramal, berdoa kepada Allah sesering mungkin. Maka Nabi SAW pun mengajarkan sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari menyekutukan Engkau, sedangkan aku mengetahuinya. Dan aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah dari melakukan kesyirikan yang mana aku tidak mengetahuinya. Perhatikan itu, doa itu penting sekali. Khawatirnya dulu kita pernah jatuh dalam kesyirikan, tapi sampai sekarang belum ada taubatnya dari kita. Terus gimana? Makanya melalui doa tadi,
wa astaghfiruka lima la a'lamu. Aku mohon kepada Engkau ya Allah ampunan Engkau dari berbuat syirik yang aku tidak mengetahui, karena kebodohan kita dulu, belum paham gitu loh. Belum mengenal tauhid yang benar. Kita masih masa bodoh dengan agama, hanya mengikuti syahwat saja. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi tipsnya apa? Belajar tauhid yang benar, amalkan, banyak berdoa pada Allah SWT. Dan jangan ditinggalkan itu berdoa itu. Terus dalam doa kita selipkan doa tadi itu. Insya Allah Allah kabulkan sehingga kita itu mati itu di atas tauhid. Ya. Kalau kita sudah mempelajari tauhid ya banyak kesirikan itu, bukan hanya sedikit tapi banyak. Bukan hanya beberapa saja tapi banyak sekali. Ya. Nah, maka dengan ilmu, dengan amal dan doa itulah insya Allah tauhid kita akan menjadi mantap. Iya. Mungkin itu yang dapat saya jawab dari pertanyaan tadi. Iya. Cukup? Ya. Kalau begitu kita akhiri kajian kita di majelis ini pada kesempatan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.